Berhenti tertipu dengan berita ekonomi yang bilang semuanya baik-baik saja. Kalian pikir dunia aman cuma karena perut masih kenyang hari ini? Salah besar. Kita sedang hidup di dalam ilusi. Di balik rak supermarket yang penuh, ada sistem pangan global yang sebenarnya sudah mati suri. Bukan bom yang akan menghancurkan ekonomi kita, tapi sesuatu yang jauh lebih sepele, pupuk dan solar. Saat ini, negara-negara besar sedang panik diam-diam, menimbun gandum dan mengunci ekspor mereka karena mereka tahu satu rahasia pahit. Fondasi industri pangan dunia sedang retak dan siap runtuh dalam semalam. Kita sedang menuju fase di mana uang sebanyak apapun di dompet kalian tidak akan lagi punya harga di hadapan sebutir beras. Ada satu strategi dari ribuan tahun lalu yang bisa menyelamatkan kita, tapi sayangnya, hampir semua orang terlalu sibuk dengan drama politik sampai lupa cara bertahan hidup. Mau tahu seberapa dekat kita dengan kekacauan yang sebenarnya dan apa satu-satunya cara agar kalian tidak ikut hancur saat sistem ini pecah? Kita sekarang sedang memasuki fase yang sangat berbahaya dalam sistem pangan global. Masalahnya bukan sekadar gagal panen biasa atau harga beras yang naik musiman, ini jauh lebih dalam. Ini soal fondasi industri pangan dunia yang mulai terguncang secara sistemik. Karena dunia modern itu tidak memberi makan miliaran manusia dengan cangkul dan tenaga tangan. Dunia modern hidup dari mesin, traktor, kombain, sistem irigasi industri, kapal kargo, kontainer pendingin, dan semuanya hidup dari energi. Begitu energi bermasalah, seluruh rantai pangan ikut limbung. Sederhana sebenarnya logikanya. Petani modern tanpa solar ibarat nelayan tanpa laut. Lahannya ada, benihnya ada, tapi kapasitas produksinya runtuh. Saat ini banyak negara mulai menghadapi tekanan besar pada sektor pupuk. Negara-negara penghasil urea dan amonia terbesar sedang terganggu produksinya. Beberapa pabrik besar bahkan berhenti operasi karena pasokan gas terganggu dan ongkos produksi tidak masuk akal lagi. Akibatnya, suplai pupuk global mulai menyusut. Ini efek domino yang sering tidak dipahami masyarakat karena jaraknya terlalu jauh dari kehidupan sehari-hari. Orang melihat nasi di piring lalu berpikir semuanya aman. Padahal nasi itu hasil dari rantai panjang yang bergantung pada minyak diesel, kapal laut, bahan kimia, dan geopolitik. Dunia modern itu rapuh justru karena terlalu efisien. Semua dibuat cepat, murah, dan bergantung satu sama lain. Begitu satu simpul patah, seluruh jaringan ikut bergetar. Yang menarik sekaligus menyedihkan, masyarakat sering baru percaya krisis ketika efeknya sudah masuk ke dapur rumah masing-masing. Ketika harga telur naik, ketika minyak goreng mulai dibatasi, ketika pedagang makanan mengecilkan porsi sambil pura-pura tidak ada perubahan. Dan itu sebenarnya sudah mulai terjadi perlahan. Banyak pelaku usaha makanan sekarang sedang berada dalam posisi serba salah. Harga bahan baku naik, daya beli masyarakat turun, tapi mereka tetap harus jualan supaya bertahan hidup. Akhirnya yang dikorbankan kualitas. Daging dikurangi, protein dipangkas, kuah diperbanyak, tepung ditambah, gula diperkuat, karbohidrat diperbanyak karena paling murah dan paling bikin kenyang cepat. Itulah kenapa di masa sulit seperti ini kita akan melihat pola yang sama di mana-mana. Makanan makin besar kalorinya tapi makin miskin nutrisi. Orang kenyang tapi tubuhnya lemah, secara fisik hidup tapi kualitas kesehatannya turun perlahan. Dan ini sebenarnya sudah mulai terlihat dalam banyak fenomena urban hari ini. Karena PHK meningkat, lapangan kerja formal menyusut, akhirnya banyak orang beralih menjadi pedagang makanan kecil. Tapi jualan paling mudah dan murah modalnya ya makanan berbasis tepung, minyak, dan cabai, gorengan, mie, cireng, seblak, pisang goreng. Semua bertumpu pada bahan murah yang bisa mengenyangkan cepat. Ini bukan salah pedagang, ini adaptasi ekonomi bertahan hidup. Masalahnya ketika harga tepung impor, minyak, dan telur ikut naik, ruang napas mereka makin sempit. Dan di titik inilah kita mulai masuk ke fase yang berbahaya secara sosial. Karena kenaikan harga pangan itu berbeda dengan kenaikan harga barang mewah. Orang bisa menunda beli motor, bisa menunda beli handphone, tapi orang tidak bisa menunda makan. Jadi ketika harga pangan naik, terus sementara penghasilan stagnan, tekanan psikologis masyarakat akan meningkat. Emosi sosial jadi lebih sensitif. Orang lebih mudah marah, lebih mudah stres, lebih mudah tersulut. Sejarah dunia sudah berkali-kali menunjukkan bahwa banyak kerusuhan besar justru dimulai dari harga makanan, bukan ideologi, bukan filsafat, tapi perut kosong. Ironisnya lagi, sebagian elit sering telat membaca realitas bawah, karena hidup mereka terlalu jauh dari denyut masyarakat biasa. Ketika harga cabai naik, mereka tidak merasa. Ketika harga beras naik, mereka tetap makan enak. Tapi bagi kelas bawah, kenaikan kecil itu sangat terasa, karena hidup mereka memang dihitung per hari. Dan masyarakat kita sering seperti katak dalam panci yang dipanaskan perlahan. Awalnya hangat, terasa biasa saja.
Lama-lama panasnya naik sedikit demi sedikit. Karena naiknya bertahap, orang tetap bertahan, tetap menyesuaikan diri, sampai akhirnya tubuhnya lemas sendiri dan tidak punya tenaga lagi untuk melompat keluar. Semester kedua tahun ini kemungkinan besar akan menjadi fase ketika tekanan itu mulai terasa lebih nyata. Bukan berarti besok dunia langsung kiamat pangan, tidak sesederhana itu, tapi efeknya akan makin terlihat dalam pola konsumsi, harga bahan pokok, dan kualitas makanan masyarakat. Orang mulai mengurangi lauk, mulai membeli ukuran kecil, mulai mengganti susu dengan minuman berpemanis murah. Dan ini yang sebenarnya berbahaya, karena krisis pangan modern sering tidak datang dalam bentuk kelaparan ekstrim, seperti film dokumenter Afrika tahun 80-an. Krisis modern datang dalam bentuk penurunan kualitas hidup massal secara perlahan. Yang juga perlu kita sadari, kita bahkan belum memasukkan faktor cuaca ekstrim secara penuh. Belum menghitung ancaman El Nino besar, gagal panen akibat perubahan iklim, atau konflik geopolitik baru di Asia Timur yang bisa mengganggu jalur perdagangan global. Jadi kalau hanya dari sektor pupuk dan energi saja dunia sudah mulai goyah, bayangkan kalau faktor-faktor lain ikut bertabrakan di waktu bersamaan. Itulah kenapa banyak negara sekarang mulai panik diam-diam. Mereka menambah cadangan pangan, mengunci ekspor, membeli gandum besar-besaran. Karena semua negara tahu satu hal, ketika pangan mulai langka, nasionalisme akan mengalahkan globalisasi. Setiap negara akan menyelamatkan rakyatnya sendiri dulu. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan? Apakah kita hanya duduk sambil menunggu badai datang? Disinilah menariknya sejarah. Karena ribuan tahun lalu, manusia sebenarnya pernah menghadapi situasi serupa. Dan salah satu kisah paling terkenal datang dari Mesir kuno dalam cerita Nabi Yusuf. Banyak orang menganggap kisah itu sekadar cerita religius. Padahal kalau dipelajari lebih dalam, itu adalah pelajaran ekonomi pangan dan manajemen logistik yang luar biasa canggih untuk zamannya. Dikisahkan seorang raja Mesir bermimpi tentang sapi-sapi gemuk dimakan sapi-sapi kurus dan bulir hijau dimakan bulir kering. Banyak penasihat istana bingung menafsirkan mimpi itu. Sampai akhirnya Yusuf menjelaskan bahwa Mesir akan mengalami masa subur panjang lalu disusul paceklik besar. Tapi yang menarik bukan cuma tafsir mimpinya. Yang luar biasa adalah solusi yang diberikan. Yusuf tidak menyuruh rakyat panik, tidak menyuruh mereka menimbun secara liar, tidak menyuruh mereka saling berebut. Yang dilakukan justru membangun sistem penyimpanan pangan jangka panjang. Dan di sini letak kejeniusannya. Gandum tidak langsung dipisahkan dari bulirnya, disimpan tetap bersama pelindung alaminya agar lebih tahan lama. Ini sederhana tapi sangat ilmiah. Coba pikirkan, ribuan tahun lalu manusia sudah paham bahwa menghadapi krisis pangan tidak bisa cuma mengandalkan pasar bebas. Harus ada visi jangka panjang, harus ada cadangan strategis, harus ada disiplin distribusi, dan yang paling penting, harus ada keberanian mengambil keputusan sebelum krisis benar-benar terasa. Karena ketika masyarakat sudah panik, semua solusi jadi jauh lebih mahal dan sulit dilakukan. Hari ini pertanyaannya bukan apakah dunia akan mengalami tekanan pangan, tanda-tandanya sudah ada. Pertanyaannya adalah apakah kita cukup siap menghadapinya? Apakah kita masih terlalu sibuk debat politik receh sementara fondasi pangan pelan-pelan melemah? Karena negara kuat itu bukan cuma negara yang punya gedung tinggi atau jalan tol panjang. Negara kuat adalah negara yang rakyatnya tetap bisa makan layak ketika dunia sedang kacau. Dan jujur saja, kita juga harus mulai lebih realistis melihat sistem pangan modern. Karena pada akhirnya, pangan itu bukan cuma urusan ekonomi. Ini soal peradaban, soal apakah manusia masih punya kemampuan berpikir jauh ke depan atau cuma sibuk mengejar keuntungan sesaat. Dan sejarah selalu keras terhadap bangsa yang meremehkan logistik pangan. Kekaisaran besar bisa runtuh bukan karena kalah perang, tapi karena rakyatnya lapar. Jadi buat kalian yang dengar narasi ini, jangan langsung melihat semuanya dengan ketakutan berlebihan, tapi juga jangan menertawakan tanda-tandanya seolah semua pasti aman. Dunia sedang berubah cepat, tekanan energi, pupuk, distribusi, dan pangan memang nyata. Tapi justru karena itu kita harus mulai lebih sadar, lebih hemat, lebih siap, dan lebih kritis membaca keadaan. Bukan jadi pesimis, tapi jadi manusia yang lebih waspada. Kalau menurut kalian pembahasan seperti ini penting buat dibicarakan lebih dalam, share video ini supaya makin banyak orang sadar bahwa isu pangan bukan isu kecil. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Apakah dunia memang sedang menuju tekanan pangan besar atau justru ini hanya fase sementara yang akan lewat? Dan kalau kalian suka konten dokumenter reflektif seperti ini, jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus ngobrol jujur tentang realita dunia tanpa terlalu banyak topeng dan pencitraan. Karena di zaman sekarang, kadang hal paling mahal bukan emas, bukan dolar, tapi kemampuan melihat kenyataan sebelum semuanya terlambat.